Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika reguler 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan diet hipertensi. Sebelum saya jelaskan tentang penata laksanaan diet, maka saya akan jelaskan apa itu hipertensi dan apa penyebab terjadinya hipertensi. Hipertensi yaitu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal. Hipertensi yang tidak diobati menyebabkan banyak penyakit degeneratif termasuk gagal ginjal, penyakit ginjal tahap akhir, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit ini sering disebut dengan silent killer karena orang-orang dengan hipertensi tanpa gejala selama bertahun-tahun dan kemudian mengalami stroke fatal atau serangan jantung. Di sini penyebab hipertensi itu ada dua. Yang pertama, hipertensi esensial atau primer, yaitu penyebabnya belum diketahui sekitar 90%. Sedangkan hipertensi yang kedua, yaitu hipertensi sekunder, penyebabnya dapat diketahui biasanya akibat dari suatu penyakit seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, dan kondisi serta kebiasaan seseorang. Selanjutnya itu komplikasi hipertensi, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, penyakit jantung koroner, yaitu terjadi pengapuran pada dinding pembuluh darah. Tekanan darah tinggi dapat memaksa otot jantung bekerja lebih berat, sehingga otot jantung menebal dan renggang. Yang ketiga, kerusakan pada otak, yaitu ada dua jenis kerusakan, yaitu yang pertama, pecahnya pembuluh darah, yang kedua, rusaknya dinding pembuluh darah. Untuk pencegahan penyakit hipertensi yaitu bisa dilakukan dengan perubahan pola hidup, banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, mengatur berat badan, dan meningkatkan aktivitas fisik. Yaitu yang pertama, diet rendah garam 1, yaitu sekitar 200-400 mg natrium, yaitu diberikan kepada pasien dengan odem asites dan atau hipertensi berat. Pengolahan makanannya tidak dianjurkan menggunakan garam dapur dan menghindari bahan makanan yang tinggi kadar natrium. Yang kedua, diet rendah garam 2, yaitu 600-800 mg natrium, yaitu diberikan kepada pasien dengan odem asites dan atau hipertensi tidak terlalu berat. Pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam 1. Pada pengolahannya boleh menggunakan setengah sendok garam. Selanjutnya, diet rendah garam 3 yaitu 1000-1200 mg natrium, yaitu diberikan kepada pasien dengan edem dan atau hipertensi ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam, yaitu pengolahannya boleh menggunakan 1 sendok teh garam atau selanjutnya tujuan diet yaitu membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dan menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak kolesterol, dan asam urat darah. Selanjutnya, prinsip dan syarat diet yaitu cukup energi, cukup protein, cukup lemak, cukup karbohidrat, dan cukup vitamin dan mineral. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan daya terima pasien. Jumlah natrium disesuaikan dengan diet rendah garam pada pasien.